Halo, Aquarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya. Oke, untuk minggu pertama ya, aku akan bahas tentang gimana sih peruntungan kamu di minggu pertama ini, Aqua. Nanti sesuaikan aja dengan yang menurut kamu cocok ya. Untuk zodiak Aquarius di minggu pertama bulan Mei, gak nyangka udah bulan Mei aja. Oke. Aku ngelihat ada dua hal yang cukup bertolak belakang, kendali dan penundaan. Nah, di satu sisi, kalian tuh ingin mengambil kontrol, menata hidup, dan membuat semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi di sisi lain, kayaknya ada kondisi yang membuat kalian itu harus berhenti sejenak, melihat dari sudut pandang baru, atau tidak bisa bergerak secepat yang diinginkan gitu ya. Nah, nggak semua hal tuh bisa dipaksain. Kadang berhenti sejenak itu justru memberi penjelasan ya. Nah, peruntungan kalian aku datang saat kalian tuh bisa menyeimbangkan antara mengambil kendali dan menerima proses yang belum bisa dipercepat ya. Oke, kita lihat lagi untuk pekerjaan. Dan juga untuk keuangan dari Aquarius. Aku merasa ya di sini itu kelihatan banget kamu tuh kayak lagi ada mode otak jalan dan plus aksi jalan gitu. Jadi bukan cuma mikir doang, tapi juga berani gerak. Nah, di satu sisi kamu tuh kayak lagi dituntut buat mikir logis, ambil keputusan yang jelas, dan nggak pakai drama. Tapi di sisi lain, kamu tuh juga lagi ada dorongan buat take control, kayak pengen pegang kendali atau lagi naik level gitu ya. Nah, misalkan tiba-tiba kamu tuh dikasih tanggung jawab lebih besar nih di pekerjaan, atau kamu disuruh handle tim atau proyek penting, atau malah kamu tuh mulai kepikiran buat buka usaha sendiri, tapi sambil tetap mikir strategi biar nggak asal jalan gitu ya. Kadang juga bisa banyak, sorry, karena apa ya, kayak bisa ada kejadian, kayak kamu tuh udah punya ide bagus, tapi sekarang tuh ditantang nih buat bener-bener eksekusi gitu ya, bukan cuma wacana doang. Nah, jadi jangan cuma mikir ini bisa nggak ya, jangan, dan apa ya, langsung susun plan dan jalanin gitu loh. Jadi bukan cuma mikir aja. Jadi ini tuh kayak fase kamu bisa naik level di pekerjaan, asal berani ambil keputusan dan jalanin dengan strategi yang matang ya. Kalau misalkan untuk keuangan nih, ada King of Pentacle dan juga Ten of Pentacle. Nah, aku lihat di satu sisi kamu tuh kelihatan punya kontrol yang bagus ya soal uang. Tahu cara ngatur, nggak gampang boros dan mikir jangka panjang. Dan di sisi lain, aku juga ngeliat energi kelimpahan, kestabilan jangka panjang. Bukan cuma cukup, tapi bisa sampai ke rasa kayak aman banget nih secara finansial. Mungkin tabungan kamu mulai kekumpul dan kamu ngerasa lebih tenang. Atau mungkin ada pemasukan yang tetap yang bikin kamu tuh nggak khawatir lagi tiap bulan, bisa bantu keluarga dan atau mulai mikirin aset gitu ya, misalkan tentang tanah, rumah atau usaha ya, atau mungkin ada usaha atau kerjaan yang kamu bangun mulai nunjukin hasil nyata gitu ya. Jadi pertahankan cara kamu mengelola uang. Nah, ini udah di jalur yang bener sih kalau yang aku lihat. Dan keuangan kamu kayak lagi di energi yang kuat banget, stabil, aman, dan punya potensi jadi makin mapan nih buat kedepannya. Gitu, Ahwa. Sekarang kita bahas untuk asmara, guys. Asmara dari zodiak Aquarius ya. Nanti kita lihat buat yang single, yang berpacaran, dan yang juga sudah menikah.
Oke. So, untuk kamu yang mungkin lagi sendiri, yang lagi jomblo, aku lihat ada energi yang menarik banget, tegas tapi tetap hangat ya. Nah, di satu sisi, kamu tuh lagi pengen sesuatu yang serius, jelas dan enggak main-main, kayak udah capek sama yang abu-abu gitu ya. Nah, di sisi lain, kamu tuh juga punya sisi perasaan yang dalam, bisa sayang, perhatian, dan sebenarnya siap nih untuk hubungan yang lebih dewasa. Jadi kayak kamu tuh mulai selektif banget ya soal pasangan. Jadi kayak nggak asal deket. Kayak ada orang yang tertarik ke kamu, tapi kamu tes dulu nih gitu. Kayak ini serius gak sih? Atau kamu tuh ketemu seseorang yang kelihatannya lebih dewasa, stabil dan emosinya juga matang. Mungkin terjadi di around minggu-minggu ini ya. Jadi tetap buka hati, tapi jangan turunin standar yang sudah kamu bangun. Kamu tuh kayak lagi di fase yang siap untuk hubungan yang serius, dewasa, tinggal ketemu orang yang selevel secara emosional dan tujuan aja gitu ya. Nah, aku lihat di sini energinya tuh manis tapi juga mandiri ya. Nah, di satu sisi ada sikap romantis, perhatian dan usaha untuk bikin hubungan tuh tetap hangat. Kayak masih ada gestur kecil yang bikin baper gitu ya. Nah, di sisi lain masing-masing juga punya dunia sendiri ya. Nggak terlalu bergantung, tetap mandiri dan nyaman dengan diri sendiri. Misalkan aja, dia tuh tetap perhatian, chatnya manis, ngajak jalan, tapi nggak nempel 24 jam. Jadi kamu sama dia tuh kayak sama-sama punya kesibukan, tapi tetap nyempetin quality time. Atau hubungan tuh terasa santai, enggak posesif, tapi tetap ada rasa sayang gitu. Jadi keseimbangan antara romantis dan ruang pribadi itu ada, ya, dan itu perlu dijaga. Aku lihat sih hubungan ini sehat ya, ada cinta tapi juga ada kemandirian. Tinggal dijaga biar tetap seimbang dan nggak jadi dingin aja ya. Dan kalau untuk yang sudah menikah, aku lihat ada energi perbaikan dan upgrade hubungan ya. Jadi mungkin di satu sisi kalian tuh lagi sama-sama berusaha belajar memperbaiki dan gak mau hubungan ini jalan asal-asalan gitu. Nah, di sisi lain ada momen sadar atau titik balik kayak mulai ngerti, oh ternyata ini yang harus dibenahin gitu. Dan mulai lebih serius ngobrol soal masalah yang dulu dihindarin ya. Jadi sepakat buat memperbaiki komunikasi dan kebiasaan yang kurang baik ya, atau mulai ulang dengan mindset baru nih setelah sempat ada konflik. Jadi perubahan tuh butuh usaha dua arah ya, jangan cuma satu pihak yang kerja. Hubungan ini sih kalau yang kulihat emang lagi di fase bangkit dan diperbaikin. Kalau sama-sama mau usaha, nah bisa jadi jauh lebih baik nih daripada sebelumnya ya. Baik, untuk Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel aku. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.